Boleh minta teh hangat nggak? Ini maksudnya apa nih? Kamu udah tebus cincin Ariana, tapi belum tebus cincin aku, iya? Kenapa? Kamu apa sih, Dit? Suami kamu pulang senyumin kek. Enggak, tunggu. Kamu jawab dulu. Kenapa kamu tebus cincin Ariana? Kamu kenapa sih? Kamu tuh udah cerai sama dia, masih aja tebus cincin ini. Sak, kamu tuh harusnya adil dong sama aku. Bukannya tebus cincin aku. Ya aku belum ada uang buat nembus cincin pernikahan kamu sama aku. Kamu tahu kan, Sak? Cincin aku itu lebih murah dibandingkan cincin Ariana. Kenapa coba? Nggak, pokoknya aku nggak terima nih kamu giniin. Kamu tuh selalu nomor doain aku, kenapa sih? Pokoknya aku mau kamu beliin aku cincin yang lebih bagus daripada punya Ariana. Dit, aku ini baru pulang. Kamu tahu nggak? Aku ini baru pulang, bahkan aku belum sempat ngomong sama kamu. Aku udah diterima di perusahaan yang lebih besar. Ya bagus dong kalau misalnya kamu bisa diterima di perusahaan yang lebih besar, itu artinya gaji kamu juga lebih besar. Kamu Iya. banyak. Iya, tapi kamu tahu nggak, perusahaan besar itu punya Justin. Dan aku harus membunuh ego aku, Dit, buat apa? Buat nafkain kamu. Buat kasih uang, buat kasih makan kamu. Sekarang kamu nuntut aku dengan hal yang nggak jelas yang kamu mau. Balikin. Enggak. Aku nggak bakal balikin. Kamu ngapain sih? Nih ya, kamu lihat ya. Pokoknya aku bakal buang cincin ini. Sini, Enggak mau. Sekarang apa sih? Enggak, aku nggak bakal balikin cincin ini. Aku Balikin mau jual cincin ini. Kenapa balik, sih? balikin. Enggak, aku mau jual cincin ini. Aku mau beli cincin yang baru. Balikin, aku bilang. Enggak. Kalau kamu cincin ini balik, kamu beli aku cincin yang baru. Kenapa sih? Enggak, Saka, dengerin aku kenapa sih? Saka, aku mau jual cincin ini. Saka. Oke. Aku beliin kamu cincin yang baru. Jangan kamu buang. Please. Itu dong suamiku. Ini baru suamiku. Kamu beliin aku cincin yang bagus. Pokoknya harus lebih bagus daripada punya Riana. Ya. Dan cincin ini bakalan aku sita sampai kamu kasih cincin aku yang baru. Oh iya, aku lupa. Cuciannya. Aku bawa dulu ya suamiku. Kasih ya. Mau dapat duit dari mana? Gue ini buat beliin Dita cincin. Masa ya gue harus pinjam ke perusahaannya Justin sih? Malu-maluin banget. Hei, Pak. Vin? Pak, Galvin bawain makanan kesukaan Papa di restoran favorit Papa juga. Wah, oke, makasih Vin. Kita makan bareng ya. Makan sama-sama? Boleh sih, Pak, tapi nggak bisa lama ya, soalnya Galvin harus pulang ke rumah. Ya udah kalau gitu kita makan bareng. Ya. Ayo, Pak. Yuk. Justin, Arin, kamu ngapain di sini? aku emang harus ketemu klien deket sini, Rin. Jadi aku sengaja mampir dulu ketemu kamu. Mau ngobrol di dalam? Nggak usah, Rin, nggak apa-apa. Aku datang ke sini karena pengen ngasih makanan buat kamu. Habis tadi pagi aku beliin kamu makanan, kamu malah kasih ke tetangga. Mudah-mudahan makanan yang aku beliin kali ini nggak sia-sia ya. Makasih Justin. Ini kalau makanan yang aku kasih tetangga lagi, terus kamu beliin lagi gitu? Jangan dong. Nggak dikasih kok ke tetangga, aku makan. Ini beneran nggak mau mampir dulu? Nggak apa-apa, Rin. Nanti kalau aku mampir malah kasihkan ngobrol sama kamu, pasti aku lupa kalau aku udah janji sama klien. Ya udah kalau gitu mudah-mudahan kamu bisa nikmatin makanan yang aku beliin ya. Makasih. Oke, pamit, Rin. Ya, baik, hati-hati. Jangan lupa besok
motretan pagi. Oke. Ya udah. Bye. Bias. Bias. Iya, Non? Bias hari ini nggak usah masak, saya bawa makanan banyak banget. Serius nggak usah masak? Serius dong? Berarti bahan-bahan yang tadi buat besok aja ya? Boleh, bisa. Ini dari Mas Tampan Rupawan itu ya? Iya. Perhatian banget. Perhatian kan Non maksudnya. Non, maaf ya Non, bentar. Kenapa kamu? Ya, kenapa muka kamu kayak begitu, Pedro? Capek banget Non, harus nganterin serpus tadi. Oh ya udah, pas banget. Belum makan kan? Belum. Kita makan bareng. Bias tolong siapin ya piringnya semuanya. Saya mau taruh tas, saya mau ganti baju dulu. Oke? Iya, Non. Kita makan bareng. Iya Non. Ya. Makan. Bapak langsung duduk. Iya, Bapak capek banget, lapar. Oh iya, tak siapin dulu ya Pak ya. mate ya. Ya ampun. Makasih ya, Vin. Makanannya enak. Enak sekali. Sama-sama, Pak. Biasanya jam segini mama kamu itu lagi masak buat papa. Jadi papa agak kelaparan nih sekarang. Iya, benar juga ya, Pak. Vin, jujur ya, sebetulnya papa itu sedih banget ditinggal sama mama. Walaupun mama kamu itu cerewet, tapi justru papa itu malah kangen dicerewetin sama mama kamu. Papa minta tolong sama kamu, Vin. Tolong jelasin semua sama mama. Kalau papa cuma cinta sama mama. Anjani cuma masa lalu papa. Papa udah nggak cinta lagi sama Anjani. Nggak sama sekali, Vin. Iya, Pak. Galvin percaya sama Papa. Kalau Papa dan Bu Wirya itu udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Iya. Terima kasih, Vin. Kamu sudah ngertiin papa. Ya. Tapi gini, Pak. Papa boleh sedih. Tapi Galvin harap kesedihan Papa ini jangan sampai berpengaruh sama pekerjaan, Pak. Apalagi ke Kusuma Group dan ke Wijaya Group. Iya. Sekarang yang bisa nguatin papa cuma kamu sama Riri. Ya, makasih. Oke, kalau gitu Galvin pamit dulu ya, Pak. Aku pamit. Nggak lebih lama di sini nemenin papa. Nanti kan Galvin bisa mampir lagi, Pak. Lagi pula Galvin juga harus bagi waktu sama Mama juga, kan? Iya juga sih. Ya sudah kalau gitu. Tolong kamu jagain mama kamu, ya. Iya, Pak. Satu lagi. Besok jangan lupa Papa punya janji meeting penting sama klien. Iya. Papa juga hampir lupa, Vin. Oke, kalau gitu besok kamu share aja tempatnya biar papa gampang nyarinya, ya. Ya, Galvin pamit ya. Ya, hati-hati ya, Vin, ya. Kamu masih marahnya sama aku? Kok kamu bisa sih, Sil? Kamu secepat itu move on dari aku dan sekarang kamu deketin Justin. Justin? Coki, aku kan udah pernah bilang sama kamu. Aku minta break sama kamu bukan berarti aku udah move on. Tapi karena... Iya, aku paham, Sil. Paham banget. Please. Maafin aku, Sil. Aku kangen banget sama kita yang dulu. Aku nggak bisa kamu giniin, Sil. Aku emang kuat.
Tapi aku lemah kalau kamu giniin aku, Sil. Kamu diamin aku terus kayak gini. Please. Aku sebenarnya kangen banget sama kamu, Coki. Aku pengen jalan bareng lagi sama kamu, seru-seruan sama kamu. Tapi aku harus bertahan. Aku harus tahan kangen aku demi kamu. Kalau kamu beneran sayang sama aku dan mau berubah, buktiin ke aku ya. Sayang, bunganya aku taruh depan pintu ya. Ambil nggak ya bunganya? Kayaknya Coki juga udah pergi deh. Nggak. Gue nggak boleh luluh. Gue harus kuat demi kebaikan Coki biar dia bisa berubah. Ini cincin yang pernah dikasih Dante ke aku saat itu. Aku harus kembalikan cincin ini. Ya mungkin Tuhan kasih saya petunjuk. Kalau saya emang nggak bisa jalanin hidup bareng Sally. Cincin ini buat ngelamar Sally. Tapi entah kapan saya bisa kasih cincin ini buat dia. Karena hati saya sekarang masih ragu. Dante memang cowok yang perfect, cocoknya sama perempuan yang perfect kayak kamu, yang gak kekanak-kanakan kayak saya, yang dewasa. Oke, Sal. Kalau kamu mau seperti itu, as you wish. Saya lebih baik memilih dia. Enggak. Apa yang saya lakukan sekarang ini udah benar. Pasti sekarang Selin lagi berasumsi. Sesuai apa yang dia mau. Semoga kamu gak nyesel ya. Apa yang sudah kamu bilang tadi. Saya akan lakuin seperti apa yang kamu minta. Dante, apa benar kata Selin? Katanya kamu lebih memilih Dinda, apa itu benar? Iya, Bu. Tapi itu hanya untuk menggertak Selin. Tapi paling tidak itu adalah langkah awal yang bagus buat kamu. Makasih ya sayang udah nganterin aku pulang. Ya, sama-sama sayang. Aku senang bisa nganterin kamu, jemput kamu kayak dulu lagi. Oh iya, udah ada kabar belum kapan kita bisa ke kampung? Kamu sabar ya. Kita pasti secepatnya akan temuin ibu kok.
Tapi sebelum itu, kamu persiapin diri kamu dulu. Iya, sayang. Yaudah, sekarang kamu masuk. Oke. Bye. Bye. Good night. Halo, Sak. Oh iya, ini gue kesana sekarang ya. Oke, Sak. Sayang. Hai. Halo. Gimana Mama? Mama masih nggak ada perubahan, Mas. Pagi tadi nggak mau ngomong, nggak mau makan, cuman sore tadi sekali ngomong marahnya nggak berhenti. Sekarang Mama lagi istirahat, lagi tidur, capek ngomelnya, Mas. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara semua teman-temannya Mama pada nelpon nanyain kabar karena mereka udah tahu ceritanya Mama sama Papa. Ada yang julid lagi. Aku aja yang coba nenangin Mama sampai kena semprot sama Mama. Iya sayang, kamu sabar dulu ya. Kita biarin dulu aja Mama tenang. Ya. Iyalah Mas, kan Mama kamu mamaku juga. Aku cuma pengen Mama itu bisa sembuh dari rasa sakit hatinya sekarang. Iya, aku tahu. Mungkin Mama butuh waktu sih untuk ngadepin semuanya. Terus Papa gimana? Ya, sama. Papa juga butuh waktu. Semoga ya masalah kayak gini cepat selesai, Mas. Aku nggak tega ngeliat Mama sama Papa bertengkar hebat kayak gitu terus-terusan. Iya, aku juga berharap ini semua selesai sih dengan baik. Oh, kamu udah makan belum? Belum. Kalau misalnya belum, aku mau ngajakin kamu keluar, kita makan bareng di luar aja. Nggak usah, sebenarnya aku masak, cuman aku belum sempet aja makan. Sayang, kamu masak? Iya. Aku udah bilang sama kamu jangan capek-capek. Kamu jangan mikirin Mama terus, tapi kesehatan kamu nggak pikirin. Jangan telat makan. Iya. Yuk kita makan yuk. Yuk. What's up, bro? Stop. Jadi mau ngomong apa, Sak? Gue sekarang udah keterima di perusahaan yang lebih besar. Wah, serius? Wis, congrats, bro. Gue yakin lu pasti cepet naik jabatan. Tom, gue tuh sebenarnya belum selesai cerita. Lu udah main potong aja tadi. Sorry. Gue kirain lu udah kelar ngomong. Emang gimana? Emang bener, Tom. Bener gue keterima di perusahaan yang lebih besar. Tapi lu tau nggak? Yang punya perusahaan itu Justin. Gue nggak tahu ya, Tom. Sebenarnya nih maksudnya Justin apa ngerekrut gue. Jujur gue butuh sama pekerjaan itu, Tom. Gue butuh uangnya. Tapi gue ngerasa kayak Justin tuh sengaja ngerekrut gue supaya gue bisa ngelihat dia sama Ariana terus. Dia mau manas-manasin gue, kan sekarang bawahannya dia doang. Lu jangan mikir gitu dulu dong, Sak. Siapa tahu Justin ngerekrut lu karena dia memang suka sama kinerja lo. Mending sekarang lu fokus jalanin hidup lo yang baru. Pasti, Tom. Pasti. Gue akan tunjukin kemampuan gue sama mereka. Ya kalaupun nantinya Justin manas-manasin lo, ya lo profesional aja. Satu lagi, Tom. Apalagi, Sak? Dita, Tom. Kenapa Dita? Dita tuh kayak nggak ngertiin posisi gue. Masa gue lagi begini, dia minta cincin yang baru sama gue. Dia kayak nggak tahu kalau gue ini sekarang nggak ada uang, gue ini lagi merangkak, gue ini lagi mau sukses gitu. Dia kayak nggak ngedukung gue, Tom. Kalau Dita itu kan emang cobaan buat lo, Sak. Sabar ya. Dinda. Aku habis visit pasien. Visit pasien apa sampai malam-malam kayak gini? Kamu pasti kelayapan kan? Enggak. Aku beneran habis dari rumah pasien. Aku nggak bisa nolak kalau ada pasien yang butuh aku. Udah resiko sebagai dokter. Harus selalu siap. Dinda, aku tuh nggak bodoh tau gak?
Paling kamu nyari alasan untuk pulang malam. Padahal kamu kan dari rumah teman cowok kamu itu kan. Udah nggak apa-apa, jujur aja. Aku nggak mungkin kayak gitu. Aku bukan kamu. Dan mentang-mentang mau cerai, kamu seenak-enaknya sama gue. Lepasin, Bram. Ikut aku. Lepasin, Bram. Bram. Aneh juga ternyata rasanya. Biasanya selalu pakai cincin kawin, sekarang ntar coba beli cincin lagi aja deh. Ya, halo Mi. Rin, gini. Mami hari ini gak masuk ke kantor ya. Emangnya Mami mau kemana, Mi? Ini, Nak, Mami tuh mau ketemu sama teman-teman Mami. Oh, nggak bisa kayak gitu, Mi? Kalau kepentingannya cuma untuk ketemu teman-teman, nggak bisa. Nanti pas jam makan siang aja ketemu teman-temannya ya. Iya, Mami paham. Mami profesional kok. Cuman ini permasalahannya, Rin. Ini penting banget. Arin kan sekarang udah jadi bosnya Mami. Mami kerja di perusahaan Arin, jadi Mami nggak boleh seenaknya. Oke, nggak ada alasan. Mami harus ke kantor. Atau gini deh, nanti begitu Mami udah selesai, Mami langsung ke kantor. Ya, gitu aja ya. Ya, oke. Terserah Mami aja deh. Oke, terima kasih anak Mami sayang cantik. Papi berangkat ya, Mi? Pi. Papi ikut Mami ketemu teman-teman Mami ya. Papi mau berangkat ke kantor. No. Enggak. Papi ikut Mami. Ya, ikut Mami dulu. Kemana? Udah, Papi ikut aja. Oke semuanya, saya sengaja kumpulkan kalian semua di sini karena saya ingin kenalkan pegawai baru kita. Silakan Pak Saka, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Jasin. Perkenalkan saya Saka Ardian, bisa panggil saya Saka. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama menjadi tim yang lebih baik, yang kompak dan bisa membuat perusahaan ini lebih besar. Ternyata ini mantan mantunya Pak Kusuma. Oh ya Pak Saka, kalau seumpamanya ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja ke Pak Bagas ya. Semua saya ada pemotretan jadi saya harus permisi dulu. Oke. Saka, semangat ya kerjanya hari ini. Terima kasih Pak Jasin. Ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya Pak. Wah, sekarang Pak Jasin juga jadi model di Ariana Glow ya. Pantes sih, dia kan ganteng jadi top model. Paket lengkap banget ya Pak Jasin. Ganteng, baik, pengusaha. Aduh, yang jadi istrinya nanti tuh pasti bahagia banget deh. Sepertinya perkenalannya sudah cukup. Silakan teman-teman kembali ke ruangannya ya. Baik. Pak Saka, bisa duduk sebentar? Ada yang perlu dibicarakan. Baik Pak. Ya, kita bicarakan di sini aja ya Pak. Iya Pak. Jadi saya mau menyampaikan mengenai gaji Pak Saka dan program-program perusahaan Pak Justin ini. Gaji Pak Saka itu Rp12.500.000, belum termasuk tunjangan dan bonusnya. Nah, di perusahaan kita ini ada program pinjaman karyawan yang nantinya dapat dipotong per tanggal gajian. Oh, karyawan baru itu tetap boleh melakukan program pinjaman, Pak? Boleh saja, tapi tetap harus melalui proses pengajuan dan approve dari atasan. Maaf nih Pak, apa saya boleh ngelakuin pinjaman itu karena saya nggak enak, saya kan baru banget masuk jadi karyawan. Gak apa-apa, ini haknya karyawan.
Jadi Bapak bisa isi formulir pengajuan, nanti biar bagian keuangan yang memprosesnya. Baik. Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Oh, ya. Mari Pak. Sayang, ibu kamu udah ngabarin kamu belum? Belum? Kemarin aku kirim paketnya lewat kiriman ekspres gitu. Harusnya hari ini udah nyampe. Makanya coba abis ini kamu telepon ibu kamu buat mastiin paketnya udah nyampe apa belum. Oke, nanti aku coba telepon ibu deh. Tapi kalau misalnya gagal gimana ya, Tom? Maksudnya, kalau misalnya ternyata ibu tuh masih nggak ngerestuin kita. Ya pokoknya aku nggak bakal berhenti sayang. Aku akan coba berbagai macam cara. Biar aku bisa dapetin restu dari ibu kamu. Biar aku bisa nikahin kamu. Makanya kamu dukung aku terus ya. Pasti. Aku pasti dukung kamu kok. Hai Jan. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong, Jeng. Gimana kamu? Ya, gini-gini aja, Jeng. Nggak ada yang berubah. Nih, Ya, Pi? Papi ke toilet dulu ya. Oh. Permisi. Gimana tuh? Yang kita teleponan tadi kan belum selesai ceritanya. Saya penasaran gimana kelanjutannya. Iya, saya juga penasaran, Jeng. Iya. Jadi gini sih, yang pasti kayaknya sekarang ini si Niken itu shock banget. Nggak heran juga, dia kan nggak nyangka. Ternyata sahabatnya itu yang kemana-mana selalu berdua barengan sama dia itu ternyata adalah istri dari mantan suaminya. Gini, aku juga agak kurang paham apa sebelumnya itu sahabatnya itu udah nikah duluan sama suaminya atau memang jangan-jangan si Niken itu ngerebut dari sahabatnya itu. Wah. Halo Pak. Iya nih saya udah di lokasi nih Pak. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa saya tunggu. Macet ya. Oke Pak saya tunggu ya. Iya makasih. Jeng, anak saya ada telepon nih, yang paling kecil. Kayaknya saya mesti pulang deh. Serius? Iya. Ceritanya masih ada loh yang lainnya. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Ternyata si Biang Kerok ada di sini. Masih bisa ketawa-ketawa lagi. Sementara istri saya di rumah sekarang lagi terpuruk. Gara-gara mulut besarnya itu. Halo Pak Justin. Iya, tadi saya terburu-buru ninggalin kantor dan akhirnya saya ninggalin kontrak kerja di meja kantor. Tolong ya, kamu bawakan kontrak itu ke saya. Saya lagi di acara pemotretan. Baik Pak, saya akan antar dokumennya. Untuk alamat pemotretannya di mana ya Pak? Acara pemotretannya di Taman Adipati. Tolong kamu segera ke sini ya. Baik Pak. Ada dokumen Pak Justin yang tertinggal? Biar saya aja yang antar. Saya sekalian ada kepentingan sama Pak Justin. Saya ambilkan dulu ya Pak. Kasih. Ini Pak. Oke, kalau gitu saya langsung antar ya. Terima kasih. Justin? Gimana? Aman? Aman, Win. Dokumennya bakal dibawain ke sini. Kita langsung pemotretan aja kalau gitu. Oke, yuk kita mulai. Maaf ya, Jeng. Kemana ya suami Jeng Depi? Lama banget ke toiletnya. Iya juga sih. Mungkin lagi terima telepon dari kantor kali ya. Apa kami tunggu aja, Jeng? Oh, gak usah deh, gak usah. Nanti aku sampaikan aja salamnya, ya.
Ya udah kalau gitu kami pamit ya, Ceng. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ngerumpi-rumpi lagi ya. Kita tunggu ya. Wait. Jadi gini, kalau misal nanti kalian ketemu sama teman-teman yang lain atau ada teman-teman yang nanyain masalah Niken, kasih taunya gitu aja. Ya. Beres dah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu beruntung ya, nanyain si Niken ya. itu. Oke, iya, bye. Take care ya. Tahu rasa kamu Niken, semuanya akan nyebar. Pelakor. Jadi kamu ya Devi yang kerok jadi semua masalah ini. Iya. Kamu itu sudah membuat keluarga saya menjadi berantakan. Tahu masalahnya apa? Ngerti kan? Wit, apa-apaan ini kamu arogan itu menunjuk-nunjuk istri saya? Ada apa? Kamu belain istri kamu. Iya. Harusnya kamu bilang sama istri kamu. Kalau ngomong itu jaga mulutnya. Jangan asal nyablak aja ya. Ngerti? Nggak bisa begitu, Wit. Nggak bisa kamu menyalahkan hal ini kepada orang lain. Kamu introspeksi diri kamu. Kalau kamu dulu tidak melakukan hal sebodoh itu, tentu semuanya nggak akan seperti ini. Kamu denger ya? Saya sekarang lagi proses memperbaiki dia. Tapi dia nih, istri kamu nih, yang mengacaukan saya. Kamu nggak bisa ingin melibatkan jadi orang lain yang bersalah. Kalau kamu dulu mau jujur masa lalu kamu itu kepada istri kamu Niken, dan Niken bisa terima ikhlas segala sesuatunya, mungkin dia mendengar kabar ini sekarang dia nggak akan permasalahkan. Kusuma, kamu udah gila ya? Percuma ya menyalahkan masa lalu. Itu udah terjadi, ngapain juga? Yang nyebelin itu, nih istri kamu. Karena istri kamu tuh membenci istri saya. Sampai-sampai dia berani ya memfitnah istri saya. Kenapa jadi kamu sekarang menyalahkan istri saya? Nggak bisa begitu, Wit. Halo, Sak. Ya. Sore ini. Oke, nanti aku cek kondisi kamu ya. Boleh. Ya udah, nanti kalau misalkan kamu udah selesai kerja, kamu kabarin aku ya. Nanti kamu langsung datang aja. Ya. Bye. Hai, Din. Hai, Tante. Kok Tante di sini? Iya, habis ambil obat dari apotek. Oh. Tante sakit? Enggak, cuma agak kurang fit aja. Tangan kamu kenapa itu, Din? Gak apa-apa, Tante. Ini Dinda jatuh aja. Kurang hati-hati. Gak mungkin. Itu udah pasti ulah suami Dinda. Kasihan dia. Yaudah, lain kali kamu lebih hati-hati ya. Iya, Tante. Ngomong-ngomong gimana masalah proses perceraian kamu? Aku sih udah ngajuin gugatan perceraian ya, Tante. Cuman aku masih belum ngasih suratnya ke Bram. Jujur aku masih bimbang banget, Tante. Saya yakin kamu adalah wanita hebat. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Makasih ya, Tante. Kusuma, ternyata keluarga kamu itu sukanya bikin masalah ya. Untuk aja saya dulu itu Galvin tidak menikah dengan anak kamu. Dan saya nggak sudi ya punya besan kayak kalian berdua ini. Hah? Loh, kenapa jadi sekarang kamu membawa-bawa keluarga saya? Wit, setelah semua ini terjadi, siapa juga yang mau berbesankan dengan orang seperti kamu, Wit? Hah? Kamu itu memang benar
laki-laki yang selalu main mata di belakang istri kamu. Ajar kamu. Papi! Papi, Om, udah, stop. Maaf ya, Om. Maafin papa saya, Om ya. Maaf apa sih, Vin? Hah? Papa tuh nggak salah. Nih, dia berdua nih, yang mulai duluan. Awas ya, ingat ya, ini belum selesai ya. Ingat, saya akan buat perhitungan. Udah, Pak. Sebentar lagi klien kita akan datang, Pak. Nggak enak kalau mereka lihat. Ayo, udah, ayo, Pak. Awas kamu. Oke, ready? 1, 2, 3, pose. Nice. Tahan. Oke, next. Good. Bentar. Kayaknya ada yang aneh deh. Enggak, beneran. Kamu kok tumben-tumbennya grogi depan aku? Aku nggak grogi. Grogi, aku sampai bisa dengerin detak jantung kamu, Rin. Ngobrolnya nanti aja, ayo. Nggak usah grogi. Oke, udah? Lagi ya? Oke. Aku nggak ada grogi, kamu kali yang grogi. Enggak, Rin. Aku gak bisa ngeliat mereka berdua terus begitu. Sakit banget rasanya. Aku ada ide. Oke, tahan. Ini kenapa mati lampu ya? Sebentar, biar saya cek dulu sebentar. Boleh duduk dulu aja? Oke. Sorry. Kok bisa mati lampu? Saya kurang tahu tuh Bu, nanti saya cek dulu ya. Oh ya Bu Arin sama Pak Justin bisa istirahat aja dulu sambil nunggu lampunya nyala lagi. Ya udah kalau gitu kita di depan aja, Rin, ya, sambil nyari angin. Oke, sorry ya Justin. Nggak apa-apa. Tunggu di luar aja. Itu beneran itu tadi lagi kayak Oh my goodness, Patrick. Coba lihat Mami. Karena Mami nggak bisa menjaga mulut Mami. Akhirnya Wijaya sakit hati. Dan semuanya jadi begini. Pi, ini kok Papi jadi gini sih? Kok Papi jadi nyalain Mami? Salah Mami di mana coba, Pi? Mami kan ngomong apa adanya. Iya, karena Mami yang menceritakan masa lalunya Wijaya pernah berhubungan dengan Anjani sama Niken. Kan semua ini nggak akan terjadi. Tega banget sih, Pi. Papi jadi nyalain Mami kayak begini, Pi. Jangan kayak gitu dong, Papi. Mami nggak salah apa-apa, tapi Papi nyalahin. Iya, Papi ngerti. Papi bukan membela-belain. Tapi Mami nggak bisa menjaga mulut Mami. Untuk apa coba? Mami mengumbar-ngumbar aib orang kepada teman-teman Mami. Kan nggak baik nih. Nggak enak juga sama mereka. Papi. Papi ini bener-bener deh, Mami nggak bisa pikir. Papi terus-terusan ngebelain keluarga Wijaya. Bete Mami kalau kayak gini jadinya. Bukan Mami dibelain, malah disalahin. Udahlah. Mami. Nih. Nggak tahu. Aduh, salah lagi kan? Halo bro. Lo jadi ikutan bisnis kita kan? Ayolah Cok, profitnya gede lo. Jujur kita seneng banget lo ada di sini. Karena hal yang biasa lo lakuin penjualan ini kan, cuman lo doang. Kayaknya gue nggak bisa deh bro, sorry banget. Ayolah Cok, kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali. Dan lo juga tahu kan, profitnya ini lebih besar daripada sebelumnya. Orang yang kerja sama gue juga pengennya tuh lo ada di sini. Lo coba pikirin dulu deh ya. Nanti gue telepon lagi. Iya. Kenapa sih? Giliran gue pengen berhenti kerjaan ini ada aja halangan. Padahal kan gue emang benar-benar mau berhenti demi Sisil. Tapi bener sih, Rin. Kayaknya kalau lagi pemotretan kayak gini mesti aku godain biar kamu ketawa-ketawa. Enggak, kamu lebih ke ngejek sih, bukan ngodain. Tapi hasilnya bagus sama sih, Rin. Permisi. Saka? Kok kamu bisa ada di sini? Ada apa, Saka?
Saya mau anterin dokumen yang penting buat Pak Justin. Ini kan bukan kerjaan kamu, Saka. Bukannya ini tugas sekretaris saya. Sekretaris Pak Justin mungkin lagi sibuk. Lagi juga hari pertama saya, jadi santai aja Pak. Ya ampun, jadi ngerepotin. Saka, makasih loh ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Mungkin Mbak Ariana haus? Minuman kesukaan Mbak Ariana, hot chocolate? Makasih. Pak Justin mungkin haus, saya tadi bawain juga. Makasih. Ya. Kalau gitu saya pamit. Ya udah, Saka, makasih ya. Oke, have fun. Iya, tadi aku emang ninggalin kontrak kerja di kantor. Iya. Pak. Iya, Fit. Galvin lihat papa tuh udah mulai nggak fokus sekarang. Apa nggak sebaiknya papa pulang aja ke rumah istirahat? Biar Galvin yang handle semua kerjaan di kantor. Papa tenang aja. Mendingan papa fokus dulu untuk tenang. Biar semuanya berjalan lancar lagi, Pak. Daripada ntar papa sakit, ntar kita semua yang repot. Iya kan? Iya juga sih. Kayaknya Papa butuh istirahat, Fit. Pikiran Papa lagi kalut, lagi pusing banget deh. Iya, lebih baik sih kayak gitu, Pak. Yaudah kalau gitu, Papa pulang dulu ya. Kamu di kantor hati-hati, ya? Iya. Yaudah. Papa tinggal dulu ya, Fit? Iya, Pak. Dante, Ada apa, Bu? terakhir kali kamu ketemu sama Dinda kapan? Emangnya kenapa, Bu? Tadi pagi, Ibu tuh nggak sengaja ketemu sama Dinda waktu Ibu pulang dari apotek. Ibu lihat di tangan Dinda itu ada luka lebam. Kayaknya dia habis dipukul lagi deh sama suaminya. Dipukul lagi? Iya. Dante, tolong kamu cek Dinda ya. Ibu khawatir sekali loh. Jangan sampai ada apa-apa sama dia. Dan tolong kamu bantu ya. Perceraian dia sama suaminya sampai beres. Kalau soal itu Ibu nggak usah khawatir. Saya pasti bakal bantuin Dinda untuk bercerai sama suaminya yang ringan tangan itu. Ya, pokoknya kamu harus bantu sampai masalah Dinda sama suaminya selesai ya. Ya udah, Ibu duluan soalnya Ibu ada meeting. Oke, nice. Oke, buat hari ini sudah cukup sesi fotonya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Luar biasa banget hari ini. Oke. Vin, kamu ada agenda apa habis ini? Vin? Aku mau balik ke kantor aja sih. Oh. Kenapa, Justin? Tadinya aku pengen ngajakin kamu makan siang, Rin. Cuman aku tiba-tiba harus ketemu klien. Oh, ya udah nggak apa-apa. Next time kali ya. Next time ya. Oke. Nia, bisa minta tolong tas saya? Aku balik ke kantor ya. Ya. Oke. Bye. Rin. Sorry, Rin. Nggak, aku cuma mau bilang kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan yang hubungin aku. Oke, thank you. See you, Justin. Bye. Wajah kamu kenapa, Kusuma? Itu wajah kamu kenapa? Inilah ulah dari dia, mantan
pacar kamu zaman dulu. Dia coba kesel dengan istri saya Devi. Ya, terus dia mau berbuat sesuatu pada Devi. Jelas saya nggak akan tinggal diam. Akhirnya saya yang kena imbasnya. Ya wajar lah kalau Wijaya itu marah. Karena kan istri kamu sudah membuat masalah. Ya itu wajar sih kalau dia ingin balas sama istri kamu walaupun kamu yang kena imbasnya. Iya, saya ngerti. Pasti kamu membelain dia kan? Bukan begitu. Tapi saya berusaha bicara sesuai kenyataan aja. Oke deh, kalau gitu saya mau pergi dulu. Saya ada meeting sama klien yang baru untuk proyek selanjutnya. Hari ini ya? Meeting ya? Apa perlu saya ikut ke sana? Nggak perlu. Kamu urus aja dulu itu wajah kamu. Lagian kalau kamu ikut dalam kondisi kayak gini nanti jadi omongan. Saya permisi. Ya juga sih. Hai Sil. Hai Bu. Kenapa? Kenapa? Sisil nungguin ibu sih. Iya. Kenapa nungguin saya? Emang ibu gak ketemu sama Tante Devi? Dia kayaknya lagi bete deh Bu. Lagi marah-marah gitu sama orang. Tapi Sisil gak tahu sih sama siapa. Jadi Sisil takut. Saya nggak ketemu sih. Cuman kenapa mami saya bete? Gak tahu. Nggak nanya. Ya udah nanti saya tanyain deh. Kenapa betenya? Jadi kamu nyariin saya kenapa tadi? Nih, Sisil mau kasih dokumen ini. Ini kontrak buat klien kita yang buat iklan Ariana Girl for Couple. Oke. Ya, thank you Sil. Oke. Mami kenapa, Min? Rin, Mami itu khawatir dan juga jadi takut deh sama papanya si Galvin itu. Kenapa? Kok Mami takut? Iya itu dia. Jadi kan tadi Mami sama Papi makan siang barengan sama teman-teman Mami juga. Nah terus tahu-tahu papanya si Galvin itu datang marah-marah sama Mami. Terus bahkan dia mau bertindak kasar sama Mami, Rin. Serius? Tapi Mami nggak apa-apa kan? Ya Mami nggak apa-apa sih, Rin. Cuman permasalahannya Papi. Kenapa? Papi lebam berantem sama si papanya Galvin itu. Ah serius? Terus Papi sekarang di mana, Mi? Papi nggak apa-apa kan? Ya itu dia, Rin. Ya ada lebam-lebam gitu sih. Cuman permasalahan sekarang gimana ya, Rin? Mami tuh jadi khawatir, takut untuk ketemu sama papanya Galvin. Takut dia nggak bisa kontrol diri gitu. Iya, udah. It's okay. Mami tenangin diri dulu ya. Ariana yakin papanya Galvin itu cuman marah sesaat aja. Dia bukan orangnya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan sih gitu ya. Toh yang Mami omongin juga itu kan realita. Ya kan, jadi bukan salah Mami juga. Iya. Udah Mami tenangin diri dulu aja ya. Oke. Di ruangan Mami. Kalau butuh apa-apa, kalau ada apa-apa kabarin Arin. Iya. Mami ke ruangan Mami dulu ya. Oke, Rin. Oke, ya. Benar. Ke ruangan Mami. Ya jelas sih Om Wijaya marah sama Mami. Mami emang sedikit keterlaluan, tapi ya udahlah, udah terlanjur juga. Pak, saya cuma mau menyampaikan, sepertinya Pak Saka belum bisa untuk melakukan pinjaman. Oh, nggak bisa ya Pak ya? Kalau boleh tahu, kenapa nggak bisa Pak? Jadi, untuk melakukan pinjaman itu, minimal karyawan harus lulus probation dulu, baru bisa melakukan pinjaman.
Oke. Oke, saya ngerti, Pak. Ya udah, saya keluar dulu ya. Saya cuma mau menyampaikan itu saja. Terima kasih infonya, Pak. Halo Bu, Iya Yun, ada apa? Ibu udah terima paket dari Yuna belum? Udah kok, kemarin udah nyampe. Gimana, Ibu suka nggak paketnya? Itu Tommy sendiri loh Bu yang pilihin dan beliin buat Ibu. Karena Tommy pengen tahu kesukaan Ibu tuh apa. Aduh, Ibu nggak suka sama barangnya, terus Ibu udah kasih deh sama tante kamu. Kok Ibu kasih ke tante sih, kan itu buat Ibu. Aduh Yuna, udah cukup ya kamu belain yang namanya si Tommy. Terus lagian ya, bilangin sama pacar kesayangan kamu itu berhenti untuk bisa bujuk-bujukin Ibu untuk bisa merestuin kalian. Tante, ini Tommy. Tante, pokoknya saya nggak akan pernah berhenti untuk dapatin restu Tante biar saya bisa nikah sama Yuna. Jujur Tante, saya bener-bener tulus banget sama Yuna. Saya sayang banget sama Yuna, Tante. Atau Tante mau model tas apa? Biar saya beliin deh yang lain. Saya pasti usahain buat Tante. Aduh udah deh Tom ya, saya bilangin sama kamu, berhenti bujuk-bujukin saya, mau usaha kayak apapun saya nggak bakalan restuin kalian. Lagian, kalaupun sampai Tante Yuna nggak suka, saya tinggal buang ke tong sampah, beres kan? Halo Cok, gimana? Lu udah selesai mikir ya kan? Pasti lu jadi ikut sama kita kan? Bro, sorry banget bro, gua nggak bisa deh. Kenapa Cok? Kenapa lu nggak terima? Kan biasanya lu yang senang melakukan hal-hal seperti ini. Yang menghasilkan uang banyak, itu lu paling suka kan? Iya, gue tahu gue suka, tapi gue mau berhenti sekarang jalanin bisnis ini. Jadi gue udah nggak mau bro, sorry banget. Ayolah Cok, ini peluang besar loh. Kalau lu yang nggak mau terima, nanti yang ada lu yang nyesel sendiri. Gue tahu gue suka sama bisnis ini, tapi please, kalau lu hubungin gue untuk ngebahas bisnis ini, stop mulai sekarang ya. Gue tuh udah mau berhenti bro. Jadi lu gak usah hubungin gue lagi. Ya elah, lu sombong banget sih Cok. Awas aja lo ya. Lu pasti bakalan nyesel. Udah mutusin hubungan kerja ini sama gue. Tante, saya tahu kesalahan sebelumnya yang saya lakukan itu memang salah banget Tante. Tapi saya benar-benar tulus banget sama Yuna Tante. Mungkin saya sekarang belum bisa nemuin Tante dan minta maaf secara langsung. Tapi tolong, saya mohon Tante, tolong banget, kasih saya kesempatan. Aduh Tom, kamu nggak ngerti ya? Gak paham saya bilang apa? Saya kan udah bilang berulang kali, saya nggak akan setujuin kalian, ngerti? Titik. Tom, udah. Pokoknya lo tetap semangat. Gue percaya lo bisa ngeluluhin hati ibunya Yuna. Lo bayangin ya Tom, ini aja nih, Yuna yang kemarin udah gak mau sama lo bisa lo luluhin. Gue percaya kok. Pokoknya lo gak boleh nyerah, ya. Tapi kalau misalnya nyokap gue masih belum mau terima Tommy gimana ya Bun? Nya, kalau malah jatuhin mental pacar lo. Bukan gitu Bon, maksud gue tuh tahu banget nyokap gue gimana. Nyokap gue tuh keras kepala banget. Gak apa-apa kok Yun. Sebenci-bencinya ibu kamu sama aku, pasti ada celah buat aku bisa minta maaf sama ibu kamu. Itu baru sahabat gue tuh. Saya tuh dulu pernah kesini waktu masih papa kamu sih yang pegang perusahaan ini. Tapi dulu perusahaan ini nggak sebesar ini ya.
Saya benar-benar nggak nyangka loh perusahaan ini sekarang udah sebesar ini. Iya Bu, saya yakin Bapak Justin emang kerja keras banget untuk membangun perusahaan ini agar tetap maju dan tidak tertinggal. Tapi ini sekarang semua tanggung jawabnya Justin. Iya, saya sih yakin. Kamu kan masih muda dan kamu pasti lebih semangat lagi dalam hal bisnis dan juga untuk membesarkan perusahaan ayah kamu. Maunya Justin juga seperti itu Bu. Ya saya harap saya nggak bakal ngecewain kedua orang tua saya. Saka? Bu, sekalian kenalin Bu. Ini karyawan terbaru di perusahaan saya. Apa kalian berdua udah kenal ya? Senang bisa bertemu lagi sama kamu, Saka. Saya lebih senang bisa ketemu lagi sama Bu Wiryo. Maaf Bu, saya refleks. Maaf. Dih, so akrab banget sih sama bos besar. Gue yakin deh, si Saka itu pasti lagi ngejilat supaya dia bisa naik lagi tuh jabatannya. Kayaknya sih gitu. Orang kayak Saka mana mau jabatannya kecil. Secara dia kan mantan bos di Kusuma Group. Gue yakin dia pasti cari cara buat dapetin jabatan lebih tinggi. Iya, bener banget tuh. Lo lihat aja, dia so akrab banget tuh sama kliennya Pak Justin. Iya, bener banget tuh. Gas, pokoknya ya, lo jangan mau kalah tuh sama si Saka. Jangan karena dia baru, terus dia pernah menjabat sebagai bos, lo jadi tersingkir gitu aja. Dan lo gak jadi naik jabatan lagi. Lo tuh jangan mau kalah, Gas. Lo tuh udah lama daripada dia. Lu udah banyak berkontribusi bertahun-tahun di perusahaan ini. Kalian lihat aja, gua nggak akan biarkan hal itu terjadi. Dan gua nggak akan biarin dia memiliki posisi yang harusnya jadi milik gue. Kita lihat aja nanti. Bagus. Itu Bagas yang gue tahu. Kamu ngapain sih kesini? Mau ngapain lagi coba? Sel, aku datang ke sini, aku mau ngejemput kamu, Sel. Aku mau ngajakin kamu makan siang bareng. Kita udah lama loh gak makan siang bareng. Kamu gak perlu jemput aku, Coki. Aku bisa makan siang sendiri. Udah deh, aku kan udah bilang sama kamu, aku masih butuh waktu. Gak usah ganggu aku, bisa gak? Sel, please. Kasih kesempatan buat aku memperbaiki diri aku, Sil. Aku janji, aku akan berubah buat kamu, Sil. Please. Oke. Kalau emang kamu mau berubah, buktiin. Jangan cuma ngomong doang. Iya, aku akan buktiin. Tapi gimana cara aku bisa buktiin kalau kamu selalu ngindar dari aku, coba? Aku mau berubah, Sil. Demi kamu, aku berubah. Iya, ya kamu cari tahu lah caranya gimana. Kalau emang kamu beneran sayang sama aku, kamu bakal cari tahu gimana caranya buat ngebuktiin ke aku sekeras apapun itu. Kalau orang cinta pasti nggak akan gampang nyerah kayak gini. Buktiin aja dulu. Duh, lagi ya. Supaya bisa Sisil maafin gue. Mas, Sayang. kenapa? Kok kayaknya capek gitu? Ya, aku nggak apa-apa sih. Cuma aku tuh lagi kepikiran soal papa. Kenapa coba? Kenapa kepikiran sama papa? Ya, jadi
tadi pagi aku tuh ada rencana meeting sama papa dan klien di resto. Nah, pas aku nyampe resto, aku lihat papa tuh lagi berantem sama Om Kusuma sama Tante Devi. Berantem, Mas? Kok bisa mereka berantem? Ya, aku juga nggak tahu sih gimana caranya. Tapi kayaknya Tante Devi tuh lagi cari gara-gara sama papa. Makanya tadi papa aku lihat tuh marah banget sama Om Kusuma. Tapi untungnya aku bisa pisahin sih. Aku pisahin papa, aku tarik. Jadinya aku bisa meeting sama klien. Ya dengan kondisi muka papa yang babak belur sih. Astaga, Mas. Kenapa masalah jadi begini ya? Tapi papa nggak apa-apa kan? Papa nggak apa-apa, aman sih. Cuma tadi di kantor, aku minta papa pulang lebih cepat untuk istirahat. Jadi kerjaan kantor aku yang handle semuanya. Tapi bahkan sampai sekarang pun aku masih kepikiran sama papa. Aku jadi ikut khawatir deh. Kita harus ngapain ya, Mas? Bikin mama sama papa rukun lagi. Biar masalah ini selesai gitu. Kita tuh nggak bisa apa-apa sih. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita biarin aja mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Yang penting kita jagain aja mereka biar mereka nggak sakit. Ya itu sih harus, Mas. Itu kewajiban kita sebagai anak-anaknya mereka. Riri janji deh, Riri bakal jagain mama. Tapi Mas Galvin juga harus jagain papa ya. Iya pasti dong. Udah sehat kan? Sak, kamu itu pasien aku yang cepet banget perkembangannya. Kaki kamu sekarang udah better banget dari sebelumnya. Din, sebenarnya aku itu bisa sembuhnya cepet itu karena kamu. Karena kamu dokternya. Kamu selalu support, kamu selalu bisa jadi temen. Aku baru kali ini sih dapat dokter yang benar-benar care gitu sama kehidupan aku. Mau itu memang sakitnya aku atau kehidupan pribadi, tapi kamu the best lah. Bisa aja kamu, Sak. Yaudah kalau gitu aku tulis resep dulu ya buat kamu. Bram, ngapain kamu lagi? Bram, maksud kamu? Itu tangan kamu. Bram kasar lagi sama kamu? Enggak kok, Sak. Enggak apa-apa kok. Udah gak usah dipikirin. Bener? Ya. Gini ya, Din. Jujur sih aku nggak suka kalau si Bram tuh kasar terus sama kamu. Pokoknya kalau kamu memang ya apa-apain sama dia, kamu bilang sama aku, ya. Nggak usah sungkan, Din. Kamu itu baik sama aku, Din. Oke? Dasar laki-laki nggak tahu diri. Sore Mbak Riri. Hai, Rin. Lagi nyiram tanaman ya? Iya nih, tanamannya udah lama nggak mandi, makanya harus disiram. Ya udah kalau gitu. Aku masuk ya Mbak.
Aku mau mandi juga biar kayak tanaman Mbak Riri. Iya, Rin. Bye, Mbak. Hei sayang, Hai. kamu kenapa senyum-senyum? Enggak, tadi habis ngobrol sama Ariana, Mas. Dia kebetulan pulang kantor tadi. Ariana baru pulang kantor? Udah. Siapa yang nganter? Nggak ada yang nganter, Mas. Sendirian dia tadi. Kirain diantar sama Justin. Justin? Iya. Enggak, sendirian. Ya udah masuk yuk, udah sore sayang. Mas Gavin masuk duluan, aku mau beresin dia dulu ya. Oh iya, bener ya? Mas Galvin kenapa tadi nanya-nanya kayak gitu ya? Apa Mas Galvin kepikiran Ariana lagi ya? Bisa-bisanya Anda cari kesempatan. Ngapain Anda pegang tangannya Dinda? Enggak, Dante, kamu salah paham. Saka cuma ngeliat luka di tangan aku aja kok. Din, stop belain Saka ya. Saya nggak suka. Ya, karena memang itu kenyataannya. Ente, kamu nggak usah simpulin masalah kalau kamu nggak tahu yang sebenarnya. Jelas saya tahu. Anda itu laki-laki brengsek yang suka mempermainkan hati wanita. Dante, stop. Din, maaf ya, aku mendingan pergi aja, aku nggak mau bikin keributan di tempat kerja kamu. Oke? Bagus. Kalau Anda sadar diri, mari Din. Maaf ya, Sak. Sayang, Hai. kamu masak ya? Kamu masak segini banyak? Sayang, ini bakalan habis nggak sih nanti? Banyak banget soalnya. Ya pasti nggak habis lah, Mas. Justru itu aku ngundang seseorang buat makan bareng malam ini sama kita. Kamu ngajak seseorang? Kok nggak bilang-bilang sama aku sih? Nah, pas. Kayaknya orangnya datang ya, Mas. Sini, Mas Gavin duduk dulu, biar aku buka pintu ya. Mengundang siapa sih? Penasaran. Hai, Vin. Mas? Alim? Jadi malam ini aku ngundang Ariana buat makan bareng sama kita di sini. Soalnya kasihan Mas, dia pasti sendirian kalau makan di rumah. Nggak apa-apa kan? Iya, boleh nggak, Vin? Numpang makan di sini. Nggak apa-apa dong. Boleh banget. Ayo, duduk. Yuk, sini. Kasih. Ih, enak banget. Ayam bakar ya? Iya. Tente, udah nunggu lama ya? Maaf ya. Enggak juga kok. Yaudah. Kamu lagi ada masalah ya? Kenapa, Dante? Kenapa apanya? Ya, tumben aja kamu jemput aku tanpa ngomong dulu sebelumnya kayak tadi. Saya itu cuma khawatir aja sama kamu, Dia. Soalnya saya dapat kabar dari ibu saya. Katanya kamu dipukulin lagi sama Abang. Makanya saya langsung ke sini. Tapi pas saya ke sini, saya lihat kamu tangannya lagi dipegang sama Saka. Makanya saya nggak bisa terima itu. Makanya saya langsung emosi. Dante, kamu tuh cuma salah paham aja. Saka tuh cuma ngeliat lebam di tangan aku aja kok. Nggak ada apa-apa. Aku senang loh Mbak Riri. Diajakin makan bareng, jadinya aku nggak makan sendirian di rumah. Makasih undangannya. Sama-sama, Rin.
Jadi tadi tuh aku nggak sengaja ngelihat kamu pulang, nggak dijemput sama Pedro. Jadi aku chat kamu aja sih, ngajakin kamu makan di sini. Iya, sekarang Bia sama Pedro tuh di rumah Mami sama Papi. Jadi nggak ada yang nemenin aku sendirian. Ya makanya kan lebih enak kayak gini, makannya bareng-bareng. Jadinya nggak kesepian, lebih makin deket lagi. Ya kan, Mas? By the way, aku lihat-lihat kayaknya kamu sekarang makin deket ya sama Justin ya. Kayaknya lebih dia dari sekedar partner kerja, Rin. Kita temenan aja kok, Mbak. Masa? Masa kalau temen kirim-kiriman makanan sih? Aku inget banget loh waktu pagi itu yang dia kirim makanan ke kamu, terus kamu kasih ke aku, terus aku makan sama Mas Galvin. Sorenya dia ngirimin kamu makanan lagi kan? Kok tahu, Mbak? Iya, jadi aku nggak sengaja ngeliat juga. Duh, Rin, aku tuh gemes deh ngeliat kalian berdua. Kayak itu hubungannya tuh manis banget. Ya kan, Mas? Iya, aku juga ngeliat kok kedekatan kalian pas di pemotretan itu. Oke. Enggak, kalau itu kan emang profesional kerja aja sih. Ya, kita kan lagi jualan produk, kita lagi iklan, terus judulnya aja for couple. Jadi emang ya gimana harus kelihatan kayak couple beneran dong. Nggak lebih dari itu kok. Aku sekarang lagi nggak fokus ke soal yang kayak gitu. Aku bener-bener lagi fokus sama diri sendiri aja. Kalau lebih dari temen juga nggak apa-apa, Korin. Selama laki-lakinya itu punya niat baik deketin kamu. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Apalagi Justin, nggak cuma ganteng, baik lagi. Enggak dulu deh, Mbak. Hah? Lanjut makan, kok bengong? Enggak, aku nggak bengong, aku lagi makan kok. Ya, Rin, makan. Suamiku? Gimana? Kamu udah beliin cincin buat aku kan? Belum. Aku belum bisa dapat pinjaman dari kantor. Kamu tuh gimana sih suamiku? Kamu sendiri yang bilang katanya kalau kamu udah di kantor yang baru, kamu bakal beliin aku cincin. Terus mana sekarang? Kenapa kamu nggak beliin aku cincin? Ya wajar lah, Dit. Aku ini kan karyawan baru. Masa ya karyawan baru udah bisa langsung dapat pinjaman? Ya pasti susah lah, sulit lah. Enggak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus beliin aku cincin. Kalau kamu nggak beliin aku cincin, cincin Ariana bakal aku tahan. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kamu itu harusnya ngeringanin beban aku, Dit. Ini enggak, kamu tuh selalu nambahin beban aku di setiap menit. Kenapa? Mbak Riri, Galvin, thank you ya undangan makannya. Aku seneng banget deh. Ih, Rin, aku yang seneng kamu bisa datang makan bareng sama kita. Lain kali kalau pengen makan mampir aja loh. Pasti dong, aku nggak akan nolak. Apalagi masakannya Mbak Riri enak banget. Bisa aja, masa sih? Ya kan, Pin? Iya. Oke, ya udah aku pulang dulu ya. Iya, ya udah, selamat istirahat ya. Iya, kalian juga. Bye, Mbak Riri. Bye, Pin. Bye, Rin. Kayaknya Mas Galvin masih memiliki perasaan itu ke Ariana. Cuma kayaknya selama ini dia menahan diri aja dan pura-pura udah lupa sama Arin. Din, lebih baik kamu segera urus perceraian kamu itu. Saya nggak mau kejadian ini terulang lagi, Din. Apalagi ada lebam di tangan kamu, bahkan di wajah kamu. Saya nggak bisa terima itu, Din.
oke? Iya, tapi aku masih... Nggak ada tapi-tapi ya. Semakin kamu lama menunda perceraian kamu, Bram itu akan semakin semena-mena sama kamu. Kamu paham nggak sih? Saya itu lagi khawatir banget sama kamu. Iya. Ya, aku bakal segera urus prosesnya kok. Itu dong. Dan satu lagi, saya nggak suka kalau kamu deket-deket sama Saka. Karena kamu nggak tahu, Di, Saka itu orangnya seperti apa. Dia bisa nge-treat kamu dengan sangat baik. Please, sebelum terlambat, kamu lebih baik jauhin Saka. Karena saya nggak mau, Di, kamu terlibat asmara dengan Saka. Saya nggak bisa terima. Iya. Ya, nanti aku bakal jaga jarak kok sama Saka. Yaudah kalau gitu. Hai sayang. Hai. Tadi aku lihat kamu ngelamun, mikirin mama sama papa ya? Aku mikirin kita, Mas. Kamu bahagia gak sih sama kehidupan pernikahan kita, Mas? Aku kaget loh kamu ngomong kayak gini. Ini maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti. Enggak, aku nggak ada maksud apa-apa sih ngomong ini sama kamu. Cuman aku ngerasa nggak enak aja sama Mas Galvin. Sampai harus pura-pura terpaksa bahagia hidup sama Riri. Buat apa kita punya keluarga tapi salah satunya nggak bahagia, Mas? Kamu tuh kenapa sih? Hah? Siapa juga yang nambahin beban kamu coba? Aku istri kamu. Aku cuma minta kamu beliin aku cincin. Emang salah? Nggak salah. Tapi kamu nggak... Waktunya nggak tepat, Dit. Waktu yang tepat. Sekarang aku tanya sama kamu, kapan waktu yang tepat, Sak? Saka, udah deh, kamu tuh jangan memperbesar masalah ya. Aku cuma minta kamu beliin cincin. Pokoknya aku mau kamu beliin aku cincin, titik. Aku yang ngebesar-besarin masalah. Iya. Kamu, Dit. Kamu yang ngebesar-besarin masalah. Emang kenapa kalau nggak ada cincin? Kenapa kalau kamu nggak aku beliin cincin yang baru, kenapa? Udah ya, udah. Terserah kamu. Pokoknya aku nggak mau berantem lagi sama kamu. Aku capek, Sak. Pilihan di tangan kamu. Kalau kamu masih nggak mau beliin aku cincin, aku bakalan jual cincin Ariana. Dan aku bakal beli cincin buat diri aku sendiri. Sayang, kamu dengar aku ya. Selama ini aku udah berusaha banget untuk jadi apa yang kamu mau. Kalau kamu ngomong kayak gini sekarang, gimana bisa aku bisa menjadi apa yang kamu mau? Susah untuk aku. Apa kehidupan pernikahan kita cuma sampai di sini ya, Mas? Apa iya pernikahan kita itu nggak pantas buat diselamatin? Sayang, please kamu jangan ngomong ngelantur kayak gini, please. Aku nggak mau denger. Aku sekarang lagi berusaha banget loh. Berusaha banget jadi seorang ayah dan seorang suami yang baik untuk kamu dan anak kita. Dan aku butuh support kamu. Please, kamu jangan ngomong kayak gini lagi ya, please. Don't ever think about it. Mendingan kamu sekarang istirahat, tidur. Ya, aku anterin. Ya. Mas Saka,
Ya ampun Pak Saka, saya jadi nggak enak sama Pak Saka. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya juga ngerti kok, saya karyawan baru di sini, pantas saja perusahaan belum bisa approve. Saya ngerti kok Pak. Iya, tapi tetap saja saya jadi nggak enak sama Pak Saka. Apalagi Pak Saka permintaan langsung dari Pak Justin, selaku owner di perusahaan ini. Santai aja Pak, santai. Masa untuk melakukan pinjaman saja saya nggak bisa proses? Nggak apa-apa Pak, santai, nggak usah terlalu dipikirkan. Nggak apa-apa. Saya permisi Pak ya, masih ada yang harus saya kerjain. Oh iya Pak Saka, silakan. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Astaga, ini kenapa lagi ya? Mas, ini kenapa lagi ya? Maaf Bu, kayaknya macet. Saya periksa dulu ya. Kenapa nggak sebelum jalan aja sih diperiksanya? Kalau kayak gini kan saya jadi buru-burunya gimana dong, Mas? Maaf Bu, saya nggak bisa ngantar ke tujuan. Soalnya mobilnya mogok Bu. Aduh, kenapa nggak dicek dulu sih, Mas, sebelum berangkat? Kalau kayak gini kan jadi nyusahin sayanya. Saya buru-buru soalnya. Nih. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, udah. Saya bayar aja. Yaudah, makasih ya Bu. Dan harus kemana lagi? Kayaknya kamu lagi buru-buru ya? Gimana kalau saya antar? Nggak perlu. Saya bisa sendiri. Hai sayang, good morning. Hai. What is this? Oke. Aku udah tahu sih kamu udah siapin hal ini. Oke. Perfect. Right. Take it. Nggak sabar itu ya kamu buat cerai sama aku? Memang salah ya? Kan aku ngikutin kemauan istri yang aku cintain. Aku kan mau jadi suami yang terbaik. Jadi ya udah, aku ikutin aja apa mau kamu. Ya. Oke. Aku pergi dulu ya. Sudah siap, silakan panggil saya kembali. Oke Mas, thank you. Bentar deh ya, ini kenapa kita jadi duduknya barengan gini sih? Lo bisa ke tempat lain aja nggak?
Sal, lo nggak ngelihat apa di belakang? Itu semua udah di reserve, oke? Kalau emang lo nggak mau makan bareng sama gue, ya udah, lo pindah aja. Ih, lo lah yang pindah sama gue. Gue kira lo mau ngelabrak Dante. Soalnya muka lo tuh udah pengen makan orang gitu rasanya. Lo bisa nggak usah ikut campur urusan gue nggak? Gue cuma nanya. Kalau gitu gue ke toilet dulu bentar ya. Sebentar aja, ntar gue balik lagi. Oke. Oke? Mau kemana lo? Mau ke toilet? Mau ikut? Enggak. Yaudah, jangan lama. Ih. Kayak enak juga ya yang gue. Iya, halo Justin. Hey Rin, nanti siang kamu ada acara nggak? Nggak ada acara sih, cuman aku harus ngambil barang gitu ke toko perhiasan. Kenapa Justin? Gimana kalau kita makan siang? Makan siang bareng. Boleh sih. Tapi aku harus ngambil barang itu dulu sih. Nanti kita langsung ketemu di tempat aja. Oh, kamu nggak usah repot Rin. Gimana kalau aku jemput aja, terus nanti aku sekalian anterin? Gimana? Ya boleh juga sih kalau kamu mau jemput, ya nggak apa-apa. Ya udah, sampai ketemu nanti siang ya. Oke, bye. See you Justin. Cie, mau makan siang bareng. Kerja nggak? Makan siang di mana sih? Mau ikut? Enggak, Sisil mau makan siang di sini aja. Enggak, kamu ikut aja deh udah sama Enggak, saya. nggak usah. Iya, Nanti Sisil ganggu lagi. Ikut Sisil kan aja nggak mau udah, ganggu. daripada saya diceng-cengin. Sisil seneng loh Bu, Ibu ada partner buat makan siang sekarang. Jangan sama Sisil terus. Sama cowok gitu kan sekali-sekali. Enggak, kamu sibuk pacaran, Sil. Saya selalu sendiri. Kan sekarang udah enggak. Mulai. Kalau kamu lagi buru-buru gini, kamu nggak usah ngeduluin gengsi kamu. Daripada ntar kamu nggak dianggap profesional, mending kamu ikut saya antar biar cepet. Gimana? Kamu sudah sadar sama kesalahan kamu? Sorry, kesalahan saya yang mana ya? Kalau saya boleh tahu. Ya, kesalahan kamu yang suka mengambil kesimpulan sendiri, tanpa tahu kebenaran yang terlebih dahulu. Kamu yang kekanak-kanakan, kamu yang impulsif, dan kamu yang suka cemburuan. Gini ya, saya nggak ada waktu untuk ngebahas hal ini. Saya lagi buru-buru. Dan kalau emang kamu nggak ada niatan tulus buat bantuin saya, mendingan nggak usah, ya. Tunggu. Ayo saya antar, ya, biar cepat. Bu, ini salepnya. Oh, iya Bi, makasih ya Bi. Iya Bu. Aduh, pelan-pelan dong, Bi. Iya Papi. Iya, ini juga pelan-pelan Papi. Kesel Mami jadi sama si Wijaya itu ya. Bisa-bisanya dia itu bertindak seperti ini sama Papi, mukulin Papi. Ini kayaknya nggak bisa dibiarkan nih, Pi. Kita harus kasih pelajaran loh, Pi. Harus, Pi. Tapi diajakin ngomong kok nggak ngerespon gitu sih. Kenapa sih? Maksud Papi apa? Papi nyalain Mami? Pi. Astaga, Papi. Yang Mami sampaikan itu semuanya fakta loh. Realita loh, Pi. Mami nggak fitnah. Kok jadi Mami sih yang kesannya disalahin? Atau udah gini aja deh, Pi. Kita laporin aja tuh si Wijaya ke kantor polisi. Pi, tindakan kekerasan itu bisa dikenain pasal loh, Pi. Jadi sekarang mendingan Papi ke rumah sakit sama Mami, lalu kita minta visum, terus hasil visumnya kita serahkan ke kantor polisi. Ya, yuk. Aduh, udah lah, Mi. Gak usah lah, Mi. Udah.
Papi udah capek, Mi. Jangan bikin masalah baru lagi. Udah biarin. Pi, apa sih, Pi? Masalah-masalah siapa yang bikin masalah? Mami nggak pernah ya, Pi, bikin masalah. Mami itu cuma kepingin Papi mendapat keadilan yang terbaik, cuman itu aja. Mi, Papi nggak butuh keadilan, Mi. Papi butuh ketenangan. Udahlah, Mi. Jadi mulai sekarang, stop. Jangan lagi ada urusan dengan dia. Oke? Apa iya aku harus banget beliin Dita cincin? Kalau aku beliin dia cincin bakal sia-sia nggak ya? Tapi kalau nggak dibeliin nanti dia ngambek, dia ngomel, pusing jadinya. Ya udahlah. Halo, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Mau cari perhiasan model apa ya? Saya mau ambil pesanan saya aja sih. Kalau boleh tahu, atas nama siapa ya? Atas nama Ariana. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Irin, coba kamu lihat Irin. Menurut kamu kalung ini bagus nggak sih? Bagus. Simple tapi unik. Aku setuju. Buat siapa emang? Ya nggak tahu juga sih, aku cuman pengen tahu pendapat kamu aja, Rin. Oh, Tapi bagus kan ya? bagus kok. Apalagi kalau kamu kasih ke siapa yang spesial buat kamu. Ini Bu barangnya, Oh, iya. silakan dicek ya. Wow, bagus banget, Rin. Bagus banget sih. Lucu ya? Pilihan kamu emang tepat, ini pasti bagus banget di jari kamu, Rin. Hampir sama kalung tadi sih, unik, tapi lebih mencolok karena ada diamondnya, Rin. Mereka mau beli cincin. Apa jangan-jangan Ariana mau tunangan sama Justin? Ini bukan buat aku, Justin. Ini buat mami aku. Aku pesenin khusus buat mami aku. Buat Tante Devi. Dia bakal suka banget sih, pilihan kamu tepat, Rin. Dan ini bakal cocok banget di jarinya Tante Devi. Iya kan? Bagus banget. Bagus loh. Mami aku tuh emang suka banget yang banyak diamondnya gitu. Udahlah Sak, udah Sak, tahan Sak. Lu nggak boleh biarin Ariana tambah nggak suka sama kehadiran lu Sak. Mungkin aku akan tanyain sendiri kalau nanti aku ketemu langsung sama Ariana. Iya Mbak, ini aku... Kenapa? ini susah banget lepasinnya. Susah dicabut nih, sini bantu. Gak apa-apa Justin, aku bisa sendiri kok. Suami ibu, so sweet banget ya. Bukan, bukan ini. Ariana bukan istri saya, tapi Ariana emang seseorang
yang sangat spesial dalam hidup saya. Spesial? Apa sih maksudnya Justin? Maksudnya apa ini? Mas? Mama, akhirnya keluar kamar juga. Gimana kalau siang ini Riri masakin masakan kesukaan Mama? Mama mau apa? Enggak. Ri, kenapa sih? Itu tempat tidur kamu tuh. Aduh, nggak enak banget. Bikin ini badan Mama tuh pada pegel-pegel gini. Aduh, gimana sih itu tempat tidur? Keras. Pokoknya nggak bagus deh. Tahu nggak? Tempat tidur Mama tuh jauh banget sama punya kamu. Punya Mama tuh ya empuk, bagus, pokoknya mahal punya deh. Yang pastinya nggak bikin badan Mama tuh jadi pegel-pegel kayak gini. Kenapa sih kamu tuh nggak beli kayak punya Mama gitu? Aduh, males juga nih kalau tidur di sini. Ya udah, kalau Mama emang nggak nyaman di sini, Mama pulang aja. Kan di rumah Mama enak. Lagian kan itu rumah Mama, ngapain Mama pakai kabur? Oh iya ya. Iya, itu kan rumah Mama. Kamu bener. Kenapa juga Mama yang keluar dari rumah itu? Terus, kok Papa yang di sana? Harusnya Mama yang usir Papa kamu dari rumah Mama. Iya, itu kan rumah Mama. Makasih ya infonya ya. Bener. Enggak dong, Ma. Jangan usir Papa. Kalau Mama usir Papa, Papa kasihan. Papa mau tinggal di mana? Gimana sih? Itu kan rumah Mama. Udah pasti Mama harus usir Papa kamu dari rumah Mama. Ya, benar. Ya, bentar. Ma. Bisa nggak sih bener ngomongnya, Ri? Dah aja. Saka, kamu ngikutin kita dari tadi? Saya rasa udah Justin, kamu nggak perlu jelasin apa-apa kok ke Mas Saka. Aduh Saka. Lagian kenapa ikut campur sih? Tadi kan gue udah pengen gak ikut campur. Gini Pak Justin, maaf ya. Saya kebetulan kesini bukan ngikutin kalian, bukan. Saya kesini cuma mau bantuin Tommy sama Yuna milih cincin aja. Dan aku khawatir sama kamu, Rin. Kamu masih dalam masa idah pasca perceraian sama aku. Dan aku khawatir kalau ada laki-laki lain yang ngedeketin kamu. Aku nggak mau. Ini taksi gue. Gue yang pesen, gue yang duluan. Apaan sih? Gue udah pesen duluan. Sil, jangan bikin orang emosi, Sil. Apa? Gue lapar. Gue juga lapar, gue mau makan siang. Gak mau, ini bukan taksi gue. Sil, kenapa sih, Sil? Apa sih? Ya udah, awas ini. Gak mau, gue duluan. Gue yang duluan. Mbak, mau kemana sih? Mau kemana? Makan siang. Kalau mau makan, ayo bareng aja masuk. Jam segini susah loh dapat taksi. Bentar, Sil. Ini kenapa dia yang nyolot ya, Sil? Lebih galakan dia. Bisa diem dulu gak sih? Ini gue duluan. Sil, ya ampun, gue duluan, Sil. Gue dulu. Sil, gue dulu. Makasih, tapi kamu nggak perlu kok mencemaskan aku kayak gini. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Mbak, ini agak sempit, tolong disesuaikan lagi ya ukurannya. Baik. Ayo Justin, kita pergi.
Jadi ini mau kemana Mbak? Ke Cafe Rainbow ya, Pak? Cafe Queen. Aduh, itu lokasinya bertolak belakang Mbak. Jauh. Yaudah Pak, anterin saya dulu aja. Enak aja lo. Kak, anterin saya dulu, Pak. Mbak, waktunya nggak bakal cukup. Gimana kalau saya antar ke kafe kekinian yang lagi hits itu aja Mbak? Saya sering antar orang makan di sana Mbak. Katanya makanannya enak-enak. Tempatnya asik tuh buat foto-foto. Gimana Mbak? Yaudah deh, Pak. Yaudah boleh, Pak. Mama jalan dulu ya. Bye-bye. Mama mau kemana? Apa sih? Kamu tuh aneh deh. Ya Mama mau pulang. Mama mau usir papa kamu dari rumah Mama. Itu kan rumah Mama. Oke? Enggak. Mama nggak boleh usir papa. Mama nggak boleh asal pergi kayak gini. Lagian, papa mau tinggal di mana? Aduh, kamu tuh kenapa sih? Kok nahan Mama? Ini kan ide kamu. Sekarang kamu larang. Aneh ya kamu ya. Mama jangan pergi deh ya. At least kalau misalnya Mama pergi, Mama tunggu Mas Gavin buat pulang. No. Ma, tunggu sini dulu ya. Tuh. Taksi Mama udah jemput. Udah ya. Udah sini suruh pulang aja. Bye. Mama. Mas Gavin. Ini kenapa sih Mas Gavin kok nggak diangkat-angkat? Mama. Hey Rin. Setelah kejadian barusan, Rin, kamu masih mood nggak sih buat makan siang? Iya Justin, sorry. Aku nggak apa-apa. Aku udah janji juga mau nemenin kamu makan siang, jadi ayo kita makan siang sekarang. Aku nggak mau maksain juga, Rin. Aku tahu mood kamu pasti ngedrop. Tapi I'm okay kok. Gimana kalau kita gantiin buat makan dinner aja berdua? Buat sekarang kita take away aja. Sekalian aku anterin kamu ke kantor. Rin, aku tahu kok. Kerjaan kamu itu berarti banget buat kamu. Dan aku bisa lihat, Rin, kamu kalau lagi di kantor, itu pasti happy banget. Justin paling ngertiin aku banget sih. Ariana Glow itu memang segalanya buat aku. Makanya aku selalu happy di kantor. Oke, yuk. Ayo Pak. Mama, jalan Pak. Ma dengerin diri dulu. Mama. Aduh, Mas Gavin nggak diangkat lagi. Papa. Oke. Ini nanti kamu tolong follow up, terus hasilnya kamu email nanti sore ke saya, ya? Baik Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, oke. Kasih ya. Ya, sama-sama. Riri, ada apa ya? Halo, Ri. Halo, Papa di mana sekarang? Ada apa nih? Ada masalah sama Mama? Oke, Papa dengerin Riri sekarang ya. Papa sekarang siap-siap, sekarang Mama lagi perjalanan menuju Papa, ya. Karena Mama sekarang mau usir Papa. Hah? Usir Papa dari rumah? Riri, memangnya kamu ngomong apa sama Mama? Aduh Pak, maafin Riri nggak bisa cerita di sini. Pokoknya maafin Riri ya. Intinya Mama sekarang perjalanan ke Papa. Pasti nanti ribut ya. Pokoknya Papa siap-siap ya. Nanti Riri cerita, oke? Ya udah Pak. Udah Papa. Halo, Riri. Aduh, ini Riri ngomong apa sih sama Mama? Sebenarnya gue masih bingung sih sama Riri. Gue nggak ngerti sama sikapnya. Dia masih curigaan sama gue. Di saat sekarang gue berusaha keras untuk ngelupain Ariana. Gue harus gimana ya? Gimana kalau Anda coba ajak Riri ngedate lagi? Ya kalian munculin tuh momen-momen romantis kalian dulu. Ya kalian bisa ngobrol sambil denger live music. Live music? Iya, kan asik tuh kalau
Kalian berdua ngobrol, terus ada live musiknya, berasa romantis banget. Saya ada tempat yang bagus untuk Anda. Oh ya? Ya. Ini dia tempat. Bagus tempatnya. Kayaknya rame ya. Nanti gue coba ajak Riri ke sana deh. Wajib. Anda harus ajak Riri ke sini. Ini tempat lagi ngehits banget. Dan kebetulan punya teman saya. Wah, lo hebat juga ya. Temen lo banyak dan lo bisa tahu tempat-tempat seru kayak gitu. Gue aja belum bisa kayak lo. Bagus loh tempatnya. Ini harus foto nih kalau begini. Mau ngapain lo? Foto? Duh, Nora banget sih, Sil. Biasa aja bisa nggak? Kenapa sih? Lu pengen foto juga? Sini gue fotoin. Nggak usah. Makasih. Bagus tau. Dante, ngapain dia di sini sama Gavin? Sal, lu mana? Pak, bapaknya tidak mau sekalian beli perhiasan, Pak. Lagi ada promo diskon up to 40% loh, Pak. Siapa tahu bisa menarik hati wanita yang tadi, Pak. Nah, ini dia nih. Aku beliin aja Dita cincin baru yang harganya promo yang paling murah. Supaya cincin nikah aku sama Ariana bisa dibalikin sama dia. Lagi ada promo ya? Kalau gitu saya pesan cincin promo yang paling murah. Saya nggak peduli modelnya seperti apa, tapi yang paling murah saya beli. Baik, Pak. Terima kasih. Bentar ya, Pak. Ya. Oh ya, gimana tentang hubungan lo sama Selin? Ya, begitulah, Vin. Tadi pagi kita berdua bertemu. Tapi yang ada kita malah berantem lagi. Ya, mungkin ini waktu yang tepat kali ya, Vin. Untuk saya berpisah dulu sama Selin. Well, ya udah, kalau emang itu yang terbaik, ya lakukan aja. Nggak usah dipikirin lah, santai aja. Ya, thank you ya, Vin. Sama-sama. Ini semua juga berkat dari saran Anda dulu. Ya, Anda bilang, buat apa kan kita hidup berdua berpasangan kalau hidup kita itu nggak bahagia. Sekali lagi thank you ya. Iya, sama-sama. Wah, kayaknya bakal ada sesuatu yang seru nih. Rin, kayaknya restoran yang itu menarik ya, Rin. Yaudah, aku mau pesenin take away buat kita. Kamu mau nunggu di sini apa mau ikut juga? Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak bakal lama juga kok. Bentar ya. Aduh, jangan sampai Ariana tahu gue beli perhiasan buat Dita. Mas Aka beli perhiasan buat siapa ya?